Selamat pagi jemaat GP Kris yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk kita boleh mendengarkan renungan firman Tuhan untuk bisa menjadi pedoman bagi kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang begitu limpah bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami Tuhan, kami jemaat-Mu di GP Kris Pangkal Pinang, bersama-sama ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk boleh menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, buka hati kami, jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu kami dengarkan, boleh tertanam baik dalam hati kami, dan boleh bertumbuh hingga berbuah. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, renungan kita hari ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama merenungkan satu tema tentang menang atas godaan jalan pintas. Renungan ini saya ambil dari Injil Matius pasal 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Judul di Alkitab itu tentang pencobaan di padang gurun. Sekali lagi renungan dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan kepada jemaat sekalian. Firman Tuhan di bawah perikop pencobaan di padang gurun. Ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Ya, sekali lagi renungan kita hari ini yaitu menang atas godaan jalan pintas. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, godaan terbesar di dalam perjalanan iman kita itu seringkali datang bukan dari hal-hal yang jelas jahat, tetapi seringkali datang dari jalan pintas yang terlihat masuk akal, yang seolah-olah tepat dan juga menjanjikan hasilnya. Sehingga Bapak Ibu, seringkali jalan pintas ini sangat menggoda kita. Kenapa? Karena ia datang itu dalam bentuk yang sulit untuk kita tolak. Jalan pintas ini ada kenapa sulit untuk ditolak. Ada 3 alasan kenapa jalan pintas ini sulit ditolak. Pertama, ketika godaan jalan pintas itu datang, itu karena sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ketika kita memiliki satu kebutuhan atau pergumulan, maka seringkali iblis itu datang menawarkan solusi yang cepat atas pergumulan yang sedang kita hadapi saat itu. Sehingga jalan pintas itu sekali lagi datang persis sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, kenapa
jalan pintas godaan, jalan pintas ini sulit untuk kita tolak karena bisa dilakukan. Jadi dia tidak hanya menawarkan solusi yang cepat, tetapi juga masuk akal dan bahkan kadangkala jalan pintas itu ketika dilakukan seolah-olah tampak aman di mata dunia. Sehingga kita sangat-sangat memungkinkan untuk melakukannya. Dan ketiga, jalan pintas itu kadang-kadang beres. Hasilnya instan, tanpa perlu menunggu lama atau tanpa berjuang lebih lama, tanpa percaya lebih lama, jalan pintas bisa menyelesaikannya. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, godaan jalan pintas ini sangat menggoda sekali. Dan ini yang membuat kita sulit untuk menolaknya. Karena bukan hanya kita menang atas ujian, tetapi juga kita harus menang atas jalan pintas. Tetapi sekalipun demikian, jalan pintas ini menawarkan sesuai dengan kebutuhan kita, bisa kita lakukan, dan hasilnya dalam tanda kutip beres. Jalan pintas seringkali merupakan jalan yang menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Salah satu contoh di dalam Alkitab yang sangat menarik untuk kita renungkan, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana seorang Abraham dan Sarah jatuh di dalam jalan pintas. Dimana kalau kita misalnya baca di dalam Kejadian pasal 16, di sana kita melihat bagaimana Sarah dan Abraham memaksa janji Tuhan dengan cara mereka sendiri. Di sana mereka ingin punya keturunan sesuai dengan janji Tuhan. Tetapi masalahnya saat itu adalah Sarah mandul. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sarah? Sarah mengambil jalan pintas untuk menggenapi janji Tuhan. Ia menyarankan Abraham supaya ia mengambil Hagar sebagai istri cadangan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Mereka melakukannya dan tampaknya beres. Kenapa? Karena memang betul Hagar itu pada akhirnya hamil dan melahirkan Ismail. Tapi kalau kita baca cerita selanjutnya, ternyata kehamilan Hagar itu bukanlah jalan Tuhan. Dan akibatnya apa? Saat itu terjadi konflik antara Hagar dan Sarah. Dan bahkan sampai hari ini, jalan pintas yang dilakukan oleh Sarah dan Abraham mewariskan ketegangan antara bangsa, antara keturunan Ishak melalui Yakub dengan keturunan Ismail. Sehingga Bapak Ibu kita melihat betapa efek daripada jalan pintas ini. Jadi ini yang membuat kita seringkali sulit sekali untuk menang atas jalan pintas. Karena jalan pintas menggoda kita itu bukan secara kasat mata itu jahat. Enggak. Tapi seringkali ia membawa dalam tanda kutip berkat tanpa proses pemurnian iman. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun demikian, jalan pintas ini bertolak dengan caranya Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan itu tidak hanya ingin supaya kita sampai pada tujuan. Tidak. Tetapi dia juga ingin supaya kita dibentuk dalam proses perjalanan itu. Nah, menarik Bapak Ibu, di sini kita dari bacaan kita tadi dari Matius pasal 4 menceritakan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menang atas jalan pintas di padang gurun. Perhatikan bacaan kita tadi, dikatakan bahwa apa? Yesus itu setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Saat dia berpuasa, kira-kira kebutuhan Yesus apa saat itu? Kebutuhannya adalah makanan, roti. Nah, maka datanglah iblis untuk menggoda Yesus. Menawarkan apa? Dia menggoda Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Kenapa? Karena saat itu yang menjadi kebutuhan fisik Tuhan Yesus adalah roti. Dan yang membuat Yesus godaan ini tepat sekali karena Yesus pasti bisa melakukannya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus memilih untuk apa? Untuk taat. Dan ia juga memilih jalan salib yang panjang dan sulit daripada ia memilih jalan pintas yang ditawarkan oleh iblis.
Dan kita melihat melalui ketaatan Tuhan Yesus, ia bukan hanya pada akhirnya menang atas iblis di atas kayu salib melalui kebangkitannya, tetapi juga atas dosa dan maut. Sehingga di sini kita melihat, belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan kita menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Karena ia bukan hanya menang atas ujian, tetapi juga menang atas godaan jalan pintas. Nah, yang menjadi renungan kita hari ini bersama-sama Bapak Ibu adalah ketika jalan pintas ini datang menggoda atau menghampiri hidup kita. Mungkin datang di dalam pekerjaan kita, mungkin datang di dalam relasi kita, mungkin datang di dalam keuangan kita, datang di dalam iman kita. Pegang firman Tuhan hari ini. Pegang teguh firman Tuhan. Kenapa? Oleh karena saat godaan datang, saudara dan saya tidak bisa melawan dengan kekuatan kita sendiri. Belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memakai firman Tuhan untuk melawan godaan iblis. Ia memakai kebenaran firman Tuhan untuk melawan godaan jalan pintas. Karena jika kita memakai kekuatan kita, pasti kita kalah. Maka cara pertama untuk kita bisa menang atas godaan adalah pegang teguh firman Tuhan. Yang kedua, latih diri kita untuk memilih jalan yang benar. Mungkin jalan yang benar yang kita pilih itu mungkin akan terasa lebih lama, mungkin dia akan lebih sulit, mungkin juga jalan yang tidak populer banget bagi dunia. Tapi perlu kita ingat, setiap jalan yang benar yang kita pilih, disitulah iman kita dibentuk. Dan jika kita taat seperti Tuhan, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kenapa? Karena ketika kita menang atas godaan jalan pintas, maka itu bisa menjadi kesaksian hidup kita untuk bisa membawa orang mengenal Tuhan. Kiranya renungan hari ini yang singkat ini boleh menolong kita untuk sekali lagi menang atas godaan jalan pintas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh merenungkan firman Tuhan untuk mengajarkan kami betapa godaan jalan pintas itu sangat menggoda kami. Karena seringkali jalan pintas itu datang sesuai dengan kebutuhan kami. Dan juga datang oleh karena bisa kami lakukan dan menawarkan hasil yang instan. Tetapi Tuhan, sebagaimana firman-Mu melalui kisah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami roh-Mu supaya kami bisa menghidupi cerita firman Tuhan ini untuk kami boleh menang atas godaan jalan pintas. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi pegangan bagi kami dan tuntun kami untuk belajar memilih jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita untuk kita bisa menang atas jalan pintas yang menghampiri hidup kita hari ini. Tuhan berkati kita. Amin.